Selamat bertemu kembali dalam kegiatan belajar IPA. Hari ini kita masuk pada materi baru, yaitu materi bab 7 tentang sistem peredaran darah. Poin A, komponen darah. Apa saja yang terkandung dalam darah kita? Di dalam darah kita terkandung komponen darah sebagai berikut. Yang pertama adalah plasma darah dan yang kedua adalah elemen seluler. Plasma darah mengandung air dan zat-zat terlarut. Zat-zat terlarut ini terdiri dari protein plasma, yang kedua sari-sari makanan, berikut zat-zat sisa metabolisme, dan hormon. Protein plasma ada beberapa macam. Yang pertama adalah albumin, yang kedua globulin, dan yang ketiga fibrinogen. Elemen seluler ini terdiri dari eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau keping-keping darah. Kita bahas elemen seluler. Yang pertama adalah eritrosit atau sel darah merah. Bentuknya bulat, bagian tengahnya cekung atau bikonkav. Eritrosit tidak memiliki inti sel. Fungsi eritrosit untuk mengangkut oksigen dan gas karbon dioksida. Yang kedua adalah leukosit. Leukosit ini sebagai antibodi atau pertahanan tubuh melawan bibit-bibit penyakit. Leukosit terdiri atas 5 macam. Yang pertama adalah monosit, yang kedua adalah limfosit, yang ketiga adalah eosinofil, yang keempat adalah neutrofil, dan yang kelima basofil. Leukosit itu memiliki inti. Dia bentuknya berubah-ubah karena dia bersifat fagositosis. Berikut adalah trombosit atau keping-keping darah. Dia berperan dalam proses pembekuan darah. Bentuknya macam-macam, ukurannya kecil. Berikut proses pembekuan darah. Bagaimana terjadinya pembekuan darah ini? Jika terjadi luka pada tubuh kita, maka pasti jaringan rusak. Ini jaringan rusak. Beberapa saat kemudian, trombosit akan pecah. Trombosit akan pecah karena berhubungan dengan permukaan yang kasar dari pembuluh darah. Ini trombosit pecah. Di dalam trombosit terdapat enzim trombokinase atau tromboplastin. Enzim ini akan mengubah protrombin menjadi trombin. Proses pengubahan ini dipengaruhi oleh ion kalsium dan vitamin K. Selanjutnya trombin mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Sehingga menutup jaringan yang rusak, maka luka menjadi sembuh. Jadi ini luka, trombosit pecah, ini jaringan tertutup kembali, pulih kembali. Berikut kita masuk pada golongan darah. Golongan darah kita itu ada beberapa sistem. Yang lazim adalah sistem ABO dan sistem resus. Kita bahas satu-satu. Sistem penggolongan darah kita itu yang pertama sistem ABO, yang kedua sistem resus, dan yang ketiga sistem NN. Sistem ABO terdiri atas 4 macam golongan darah, yaitu yang pertama golongan darah A, yang kedua golongan darah B,
yang ketiga golongan darah AB, dan yang terakhir adalah golongan darah O. Sistem resus terdiri atas dua golongan darah, yaitu resus positif dan resus negatif. Sistem NN terdiri atas dua golongan darah, yaitu M dan N. Tapi ini tidak lazim. Berikut bagaimana karakteristik golongan darah A, B, AB, dan O. Kita harus melihat golongan darah kita menurut sistem ABO ini karena ada antigen atau agglutinogen pada permukaan eritrosit atau sel darah merah, permukaan dinding eritrosit atau sel darah merah, sedangkan ada antibodi atau agglutinin di dalam plasma darah. Antibodi ini ada dua, anti A dan anti B, atau anti A itu ibu beri alfa, anti B itu beta. Perhatikan baik-baik. Untuk golongan darah A, itu antigen pada eritrosit itu A, sedangkan dalam plasma darahnya terdapat antibodi anti beta. Yang kedua, golongan darah B, di dalam pada eritrosit itu antigennya B, sedangkan antibodinya anti A, atau ditulis alfa itu. Berikut golongan darah AB. Pada eritrosit itu antigennya AB, sedangkan antibodinya tidak ada. Golongan darah O itu antigennya tidak ada, tetapi antibodinya anti A dan anti B. Berdasarkan agglutinogen dan agglutinin tadi, atau antigen dan antibodi, maka bisa ada transfusi darah itu. Transfusi darah ini, orang yang memberi darah itu namanya donor, yang menerima darah namanya resipien. Kita lihat satu persatu, ini golongan darah A, B, AB, dan O. Bagaimana proses transfusi bisa terjadi? Golongan darah A, dia bisa memberi darahnya kepada sesamanya yang bergolongan darah A. Dia juga dapat memberikan darahnya kepada orang yang bergolongan darah AB. Golongan darah B dapat memberikan darahnya kepada sesama yang golongan darah B. Golongan darah B juga bisa memberi darahnya kepada orang yang bergolongan darah AB. Golongan darah AB hanya bisa memberi darahnya kepada sesamanya yang bergolongan darah AB. Berikut golongan darah O dapat memberikan darahnya kepada sesamanya yang bergolongan darah O. Dia juga dapat memberi darahnya kepada orang yang bergolongan darah A, orang yang bergolongan darah B, dan orang yang bergolongan darah AB. Berdasarkan antigen dan antibodi tadi. Ini dalam teori, tetapi dalam praktek hanya diberikan kepada orang yang bergolongan darah sama. Jadi misalnya pendonornya golongan darah A, maka resipiennya juga bergolongan darah A. Tetapi dalam teori, A bisa beri ke AB, B bisa beri ke B, dan beri ke AB. Berikut, golongan darah AB, karena dia bisa menerima darah dari semua golongan darah, maka disebut resipien universal. Golongan darah O, karena dia dapat memberi darahnya kepada semua golongan darah, maka disebut dengan donor universal.